Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, tema pembacaan kita kali ini Kevin mau membaca tema ringan saja. Ini berkaitan dari aura sahabat kebahagiaan atau mungkin juga hal-hal yang akan terjadi di dalam hidup kamu, terutama tentang apa yang akan kamu rasakan sebentar lagi. Berkaitan dari perubahan-perubahan emosional kamu, aura kamu, sesuatu yang menakjubkan. Mungkin bisa terjadi di kemudian hari atau mungkin juga sudah terjadi. Tapi kita akan cek bersama-sama, karena ini adalah energi dari diri sahabat kebahagiaan. Jadi sebisa mungkin kalian fokus pada diri kamu sendiri. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang indah, hal-hal yang positif apa yang mungkin bisa sahabat kebahagiaan rasakan sebentar lagi. Kita tarik energinya, fokus pada diri kamu, fokus pada diri kamu sendiri, fokus pada diri kamu sahabat kebahagiaan. Kevin akan tarik untuk energi aura jiwa kamu dulu, agar kita bisa melihat ada hal apa sih yang menakjubkan dalam hidup kamu. Kita cek. Ini adalah energi dari sahabat bagian, terutama dalam ranah aura jiwa kamu. Ada hal-hal apa yang menakjubkan yang bisa kamu temukan sebentar lagi? Mungkin ini adalah perubahan emosional, atau mungkin juga hal-hal yang bisa kita lihat bersama-sama ya sahabat bagian. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, Kevin masih promosi buku Heart. Ini masih tersedia di link Shopee di kolom deskripsi ya sahabat bagian. Buku ini menceritakan tentang kekosongan hatinya dia setelah kamu tinggalkan sahabat bagian. Buku tentang self love, dan kau akan tahu apa yang akan terjadi pada diri dia di saat kau sahabat bagian mengikuti arahanku agar karma itu berjalan dalam kekosongan hatinya. Bukunya hardcover, dan di sini juga berwarna juga sahabat bahagiaan. Ada beberapa poin yang mungkin bisa kamu ikuti arahannya Kevin di sini. Bagaimana untuk bisa meningkatkan value kamu, self improvement. Bagaimana kalian bisa menciptakan sebuah cinta di dalam diri kamu, sehingga mungkin hal-hal yang berkaitan dari hubungan toksik dan hubungan yang gak jelas dan lain sebagainya, kamu bisa memberikan sebuah pembelajaran buat diri dia tanpa menyakiti dia, tapi justru membuat kamu menjadi tumbuh, dan mungkin kamu akan lebih terlihat mempesona. Buku ini segera kalian miliki, eksklusif, ada di link Shopee di kolom deskripsi ya sahabat bagian. Pengiriman hanya seputaran Indonesia. Jika kalian mungkin gak punya Shopee, kalian bisa pesan aja lewat Instagramnya Kevin, atau email ke emailnya Kevin, ada di kolom bawah ini atau di kolom deskripsi, atau emailnya Kevin, Instagramnya Kevin ada di sini ya. Nih, ini Instagramnya, DM aja di sana. Oke, buku Heart volume pertama masih tersedia, segeralah dimiliki. Yuk, sahabat kebahagiaan, kita lanjut untuk pembacaannya. Ada energi apa sih yang muncul di kartu pertama? Kita cek ya. Untuk kartu pertama energinya apa nih? Hal yang menakjubkan yang bisa kamu rasakan. Oke, sahabat bagian kartunya adalah reflection. Ini bagus sih kartu pertama, karena kartu reflection ini adalah bagian dari refleksi jiwa kamu. Ketika kamu berafirmasi, ketika kamu sudah memantaskan diri sendiri, ketika kamu sudah self love, maka refleksinya adalah hal-hal yang positif. Diri kamu akan memancarkan cahaya biru.
Cahaya biru ini identik dengan aura jiwa kamu yang warnanya adalah biru, dimana warna biru ini adalah simbol dari ketenangan. Warna biru ini adalah sesuatu hal yang cukup positif. Kalau kita membahas tentang cakra, cakranya ini ada di cakra mana sih? Cakranya ada di cakra Visuddha atau di cakra tenggorokan saut bagian. Dan cakra ini adalah dimana ketika kamu bisa mengekspresikan diri kamu dari kejujuran, dari apa yang kamu utarakan, terutama dalam ranah afirmasi, ini akan merefleksikan bahwa hal itu akan terjadi. Maka refleksinya, hal-hal yang mungkin berkaitan dalam ranah afirmasinya adalah saya berbicara dengan kejujuran dan kebijaksanaan. Ekspresi saya jelas dan penuh makna. Saya pencipta realita kehidupan yang nyata. Aku mempesona, aku dicintai, aku dikasihi, aku bahagia, aku berkelimpahan. Afirmasi ini atau apapun afirmasinya saat bagian yang difokuskan kepada cakra Visuddha atau cakra tenggorokan, ini akan mengantarkan hal-hal yang menakjubkan yang bisa dimulai sebentar lagi. Ini bisa perubahan-perubahan yang terjadi dari afirmasi kamu. Afirmasinya ini terwujudkan, terlaksanakan. Ini Kevin ngerasain ya, bisa terjadi dalam waktu dekat ini. Bisa terjadi setelah kamu berafirmasi pagi hari dan kamu penuh dengan percaya diri, besoknya juga bisa. Karena seseorang yang memiliki cakra aktif, terutama di cakra Visuddha, apapun yang dia katakan itu bakalan terjadi. Makanya hati-hati nih sama satu bagian nih, sama diri kamu sendiri mungkin ya. Kata-katamu adalah refleksi jiwa kamu. Apapun yang kamu katakan akan merefleksikan jiwa kamu sendiri. Reflection. Jadi terkadang ketika kamu ngomong A, ini bisa terjadi. Ketika kamu ngomong B, ini bisa terjadi. Maka berkatalah hal-hal yang positif. Kita tahu ya, satu bagian manusia itu bisa menciptakan sebuah keajaiban dari pikirannya. Manusia bisa menciptakan keajaiban dari kata-katanya. Dan banyak di antara kalian semua sahabat bagian, kata-katamu ini bisa merefleksikan apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu imajinasikan, apapun yang kamu doakan, itu bisa terwujudkan. Karena warnanya biru ini letaknya itu ada di cakra Visuddha, cakra tenggorokan. Untuk mengaktifkan ini semua saat bagian, mantranya adalah HAM, H-A-M, atau Om Ham Namah, atau Om Aim Namah. Mantra ini bisa saat bagian aktifkan ketika mungkin kamu bermeditasi, fokus pada cakra tenggorokan kamu, dan katakan di dalam meditasi kamu untuk mengaktifkan ini semua, Om Ham Namah. Ini untuk bisa berkomunikasi dengan jiwa kamu yang terdalam, untuk bisa mengekspresikan diri kamu ke hal-hal yang menakjubkan. Kalau kita tidak melakukan apapun, sahabat kebahagiaan, kita hanya diam doang, gak akan pernah ada hal yang menakjubkan dalam diri kamu. Maka agar sahabat kebahagiaan tidak terlihat pasif di sini, selain berafirmasi dengan kata-kata, kamu keluar sejenak dan kamu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kamu melakukan segenap aktivitas, maka keajaiban akan hadir ketika kamu sedang melakukan aktivitas di situ. Karena Kevin melihat kartu pertama ini adalah sesuatu yang cukup positif ya, sesuatu hal yang cukup bagus. Oke, Kevin tembusin juga menggunakan angel number-nya. Kita tembusin menggunakan angel number. Ada hal apa sih yang muncul dari kartu reflection di sini? Apa pesan dari semesta dari satu kartu ini? Reflection, angel number untuk sahabat bagian. Jika mungkin kamu melihat angka kembar ini bukanlah sebuah kebetulan juga. Jika kalian sering melihat angka yang mungkin nanti muncul ya, ini bukan sebuah kebetulan juga, karena ada maknanya. Kita akan cek angel number dari kartu reflection itu apa untuk sahabat bagian. Angel number-nya adalah wow, angkanya adalah 222. Duanya 3 kali sahabat bagian, 2222. Tentang sebuah harmoni, tentang sebuah hubungan dan juga keseimbangan. Ada sebuah hubungan dan keseimbangan.
reflection, merefleksikan sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang positif, menjaga sebuah harmoni, menjaga sebuah hubungan, menjaga tentang sebuah keseimbangan. Maka berafirmasi untuk hubungan-hubungan yang positif, berafirmasi untuk keseimbangan hidup kamu, berafirmasi untuk kerezekian kamu, kelancaran hidup kamu, kesehatan kamu, agar semuanya seimbang. Dan semesta berkata bahwa percayalah pada setiap proses hidup, semua sedang berjalan sesuai rencana. Kamu hanya perlu menjaga keseimbangan dalam pikiran, emosional, dan juga tindakan. Jaga ini semua satu bagian, karena semesta akan memberikan hal yang nyata buat kamu ketika kamu di sini sudah bisa menjaga pikiran kamu, emosional kamu, dan juga tindakan kamu. Dan ini adalah pesan dari semesta, di mana refleksi jiwa kamu akan terhubung kepada kebaikanmu. Oke, positif nih. Ini energinya positif banget sahabat bagian Kevin Klim untuk energi yang pertama, terutama dari cakra Visuddha. Oke, kita akan cek untuk kartu yang selanjutnya. Kartunya adalah Isolation. Kayaknya kartu ini setiap Kevin pembacaan ini sering muncul. Apakah di antara sahabat bagian ini lagi belajar untuk self love, belajar untuk bisa mencintai diri kamu sendiri, dan kamu tidak terpengaruh atau berusaha untuk tidak terpengaruh ke hal-hal yang mungkin memberatkan buat diri kamu. Isolation di sini adalah kartu extension dari ketujuh cakra dan warnanya adalah putih. Di buku panduan ini masuk ke warna putih ya. Warna putih ini adalah warna dimana sahabat bagian mungkin mendapatkan sebuah energi-energi dari eksternal. Entah itu energi eksternalnya itu bisa berarti dari leluhur kamu, atau mungkin juga dari alam semesta ini, atau mungkin juga dasarnya adalah iman kamu yang cukup kuat. Isolation mengindikasi bahwa hal yang menakjubkan bahwa diri kamu tidak akan pernah terpengaruh kepada hal-hal yang sifatnya adalah cinta yang toksik atau hubungan yang toksik. Kamu sudah berhasil menempatkan diri kamu kepada titik yang jauh lebih baik lagi saat bagian. Masa sulit sudah kamu hadapi, dan kemungkinan mungkin kamu ketika menghadapi masa-masa sulit untuk selanjutnya, kamu akan menemukan sebuah titik temu, dan kamu akan dipermudah untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Mengisolasi diri ini terkadang penting untuk bisa bermanjaan dengan diri sendiri. Karena Kevin melihat ya, di antara saat bagian ini memang sudah tumbuh secara emosional untuk mencintai diri sendiri. Dan ini bisa dilihat loh dari berbagai aspek kehidupan yang kamu alami. Ada beberapa hal yang mungkin berkaitan dari indikasi utama ketika kamu sudah benar-benar secara emosional ini tumbuh untuk mencintai diri sendiri. Kartu Isolation ini menggambarkan tentang kesadaran diri yang kuat. Ketika kamu self love, ketika kamu tumbuh di situ, tanda-tandanya adalah kamu punya kesadaran diri yang kuat, yaitu mengenal emosional diri kamu sendiri, dan tanpa menyangkal atau menekan perasaan tersebut. Jadi apapun yang kamu rasakan ya flow ngalir, nggak pernah menekan, nggak pernah menyangkal di sini. Karena kamu memahami pola pikir diri kamu sendiri tentang kebiasaan kamu dan bagaimana saat bagian ini bisa melalui masa-masa sulit atau masa lalu. Karena apa? Masa lalu yang membentuk diri kamu saat ini, masa lalu yang mengajarkan diri kamu. Dan paling banyak saat bagian ini kayak ngerasa bahwa ya menjadi sendiri itu gak masalah, mencintai diri sendiri itu tidak masalah, justru aku akan semakin memahami perasaanku sendiri. Lalu tanda yang selanjutnya ini adalah tidak lagi bergantung kepada validasi eksternal saat bagian. Karena kartu isolasi itu tentang diri sendiri. Simbolnya itu cukup simpel, simbolnya itu adalah satu titik di sini. Satu titik. Kamu sudah menemukan satu titik di dalam diri kamu, yaitu rasa percaya diri yang kuat, sehingga kamu tidak bergantung akan sebuah validasi eksternal, tidak mencari sebuah pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga. Ini bisa merasa cukup dengan diri sendiri, baik dalam kesendirian maupun di dalam sebuah hubungan. Kamu selalu merasa cukup dengan diri kamu sendiri, sehingga ketika sudah merasa cukup, artinya kamu adalah seseorang yang selalu bersyukur. Kita tentunya saat bagian kita belajar dari hal yang kecil ya. Ketika kita mendapatkan sebuah keberlimpahan dari Tuhan, rezeki atau apa, jangan komplain. Ketika kita mendapatkan pasangannya kayak gini, jangan terlalu banyak komplain, bersyukur saja saat bagian. Gimana mau Tuhan kasih hal yang lebih kalau kita nggak pandai bersyukur. Dan di sini energi saat bagian yang mungkin kamu kemarin-kemarin melakukan
treatment untuk diri kamu, self love, untuk healing untuk diri sendiri, maka efeknya adalah tidak lagi bergantung pada validasi eksternal, karena kamu tipikal orang yang bersyukur. Lalu untuk energi yang selanjutnya atau ciri-ciri yang selanjutnya atau tanda-tandanya yang Kevin tahu ya, ini tentang kamu mampu menempatkan dan menjaga batasan yang sehat. Karena isolation ini adalah menjaga batasan, isolasi, mengisolasi diri. Artinya kamu menetapkan dan menjaga batasan kamu ke hal-hal yang lebih sehat. Dan kamu berkata tidak dan berani berkata tidak tanpa merasa bersalah atau takut kehilangan orang lain. Ketegasan di diri kamu ketika berani berkata tidak, artinya kamu mengikuti suara hati kamu dan kamu membiarkan orang lain untuk terserah mau apa, dan kamu juga tidak membiarkan orang lain melanggar batasan pribadi yang ditetapkan oleh diri kamu. Karena kamu tegas, kamu ibarat kata ini kamu udah punya value di sini. Kalau enggak ya enggak. Jadi kalau orang mau memanfaatkan kamu atau apa, udah nggak bisa. Karena kekuatan isolation di sini, saat bagian kamu sudah bisa memberikan batasan kepada mereka. Ketika kamu sudah bisa menerima diri sendiri apa adanya, itu artinya tandanya kamu sudah berhasil memantapkan diri kamu bahwa kamu tumbuh secara emosional, menerima diri sendiri apa adanya. Tidak lagi kamu menghakimi diri kamu sendiri secara berlebihan atas kesalahan atau kegagalan apapun, termasuk kegagalan dalam cinta, kegagalan tidak bisa menjumpai seseorang dalam benak rindu. Kamu tidak menghakimi diri kamu sendiri. Kamu bisa berdamai dengan kekurangan dan melihat hal-hal yang positif yang berkembang satu persatu dalam hidup kamu. Semakin banyak kamu sangat bagian mencintai diri sendiri, artinya kamu menerima diri sendiri apa adanya. Dan hebatnya yang Kevin lihat, ketika kamu tumbuh di sini, kamu bisa mengelola emosi kamu dengan dewasa. Tidak meledak-ledak saat kamu marah. Mungkin dulu kemarin kamu kalau marah meledak-ledak banget. Sekarang udah enggak. Mungkin ini faktor usia juga. Mungkin ini adalah faktor kesadaran kamu. Buat apa sih marah-marah, meledak-meledak? Udah nggak penting. Ini mengindikasi bahwa kamu tumbuh di situ secara emosional, tidak meledak-ledak saat marah atau tenggelam dalam kesedihan tanpa sebuah solusi. Bisa menghadapi konflik tanpa perlu menyerang atau menghindar secara tidak sehat. Karena kamu sudah bisa mengolah emosi kamu dengan dewasa. Dan ketika saat bagian ada energy isolation di sini muncul, kamu pasti akan memilih hubungan yang sehat dengan sendirinya, tidak terjebak hubungan toxic relationship. Ketika kamu sudah sadar, oke, ini orangnya toksik, aku nggak mau sama sana, aku udah mengisolasi diri di sini. Artinya kamu sudah tumbuh secara emosional, bahwa kamu memilih hubungan yang sehat untuk diri kamu sebagai kebutuhan cinta. Tidak lagi terjebak dalam hubungan yang toksik atau ketergantungan emosional kepada seseorang. Ini bisa memberikan dan juga bisa menerima cinta tanpa manipulasi atau rasa takut yang berlebihan. Karena vibrasi dari kartu isolation ini maknanya banyak banget loh saat bagian. Bukan menjadi orang yang egois ya atau egosentris, tidak. Tapi ini adalah kekuatan diri kamu untuk bisa memilah mana yang baik buat kamu, mana yang tidak. Kamu juga tidak akan takut akan sebuah kesendirian. Ini simbolnya simple ya. Kevin membaca secara esoterik ini dari satu simbol saja nih. Simbolnya hanya satu titik aja nih. Kalian bisa lihat gak sih? Kelihatan gak sih? Mudah-mudahan kelihatan di kamera ya, karena warnanya ini kontras banget. Ini ada simbol satu titik saja. Satu titik di sini adalah simbol dari bahwa kamu tidak lagi takut akan sebuah kesendirian. Ketika kamu tidak takut akan sebuah kesendirian, artinya kamu sudah tumbuh secara emosional, bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa kesepian. Mau kemana-kemana sendiri, mau beli makanan di supermarket juga sendiri, mau beli baju lebaran atau apa sendiri, mau jalan juga enak sendiri, dan tidak takut untuk merasakan kesendirian. Karena saat bagian akan selalu menggunakan waktu sendiri untuk merefleksikan diri. Kartu pertama adalah reflection, untuk bisa mengeksplorasi diri sendiri dan juga pertumbuhan secara pribadi.
Bukan kamu tidak butuh orang lain, tapi ini adalah waktu dimana sahabat bagian bisa ngerasain aku udah nggak takut sendirian, karena aku menikmati hal ini semua, karena aku tumbuh di sini. Lalu hal yang selanjutnya adalah kamu juga punya growth mindset. Ya, kalau orang sudah mencintai diri sendiri, pertumbuhan emosional ini juga akan menciptakan growth mindset buat kamu sendiri. Bisa melihat tantangan sebagai peluang untuk berkembang, bukan sebagai ancaman saat sebagian. Tidak takut berubah dan terus mencari cara untuk menjadi versi terbaik diri sendiri. Dan ketika hal ini terjadi saat bagian, kamu tidak lagi membandingkan diri kamu dengan orang lain. Kalau terjebak dalam cinta bersegi-segi, kamu tidak akan pernah membandingkan diri kamu atau pesaing lainnya. Tidak akan pernah membandingkan itu semua, karena kamu percaya dan fokus sama diri kamu. Fokus pada perjalanan hidup kamu sendiri tanpa merasakan harus bersaing dengan orang lain. Ini bisa mengapresiasi diri kamu dan juga mengapresiasi orang lain tanpa membuat kamu cemas. Dan kamu gak akan pernah ngerasain iri atau kekurangan. Kenapa? Karena kamu tidak pernah membandingkan diri kamu dengan orang lain. Dan ini adalah keberhasilan untuk bisa tumbuh mencintai diri sendiri. Lalu kabar terbaiknya saat bagian, mungkin kalian wanita, cewek atau cowok, apapun jenis kelamin kalian ya saat bagian, karena pembacaan Kevin di sini tidak tergantung kepada gender apapun. Kevin merasakan bahwa diri kamu itu sudah bisa merawat diri sendiri secara fisik dan juga mental. Mungkin nggak tahu kenapa kamu nih lagi hobi beli alat make up, hobi dandan, atau mungkin juga secara natural, tapi kamu selalu memperbaiki penampilan kamu, merawat diri kamu, merawat fisik kamu, merawat mental kamu. Ini menandakan bahwa kamu di situ sedang bertumbuh secara emosional. Tanda-tanda yang paling terlihat adalah ketika kamu tumbuh di situ secara emosional, berkembang, kamu sudah berhasil merawat diri kamu secara fisik, secara mental. Ini adalah sesuatu hal yang menakjubkan. Dari satu kartu yang bernama Isolation. Isolation di sini nggak ada energi ketujuh cakra, tapi ini adalah hal yang menakjubkan yang sumbernya dari eksternal, dari alam semesta dan juga dari diri kamu. Oke, coba Kevin cek ya, angel numbernya apa nih? Angel numbernya, oke, angkanya adalah 000. Saat bagian ini juga angel number loh, angkanya adalah 000. Nolnya 3 kali. Tentang sebuah kesatuan tak terbatas dan juga awal yang baru. Malaikat penjagamu menunjukkan sebuah awal baru untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri terhadap peluang baru yang penuh potensi. Kamu dituntun untuk terhubung pada kekuatan spiritual dan fokus pada diri sendiri. Ternyata hal yang menakjubkan adalah ketika kamu lagi fokus sama diri kamu sendiri, kamu dituntun dan terhubung kepada kekuatan spiritual yang jauh lebih baik, sehingga energi kamu adalah terlindungi ketika kamu fokus sama diri sendiri. Dan ujiannya adalah ketika kamu lagi fokus sama diri sendiri, mencintai diri sendiri, kamu pasti akan ada ujiannya. Ketika mungkin kamu di sini fokus sama diri sendiri, tidak terlibat dengan hubungan yang toksik, dan kamu tidak mau terpengaruh kepada siapapun, ujian terberatnya adalah ketika kamu melakukan itu semua, dia tiba-tiba hadir dalam hidup kamu. Kalau kamu tergoda, artinya fokus kamu berantakan. Tapi kalau kamu nggak tergoda, kamu tetap fokus sama diri kamu, memperbaiki diri kamu, mengutamakan diri kamu, dan tidak ketergantungan emosional kepada siapapun, dan kamu tidak terpengaruh kepada dia ketika dia datang, kamu terus menjalani hidup kamu dengan versi terbaik kamu, maka titik akhirnya kamu berhasil menjadi orang yang punya value. Dan kalau kamu tergoda dengan dia, dengan seseorang, artinya kamu balik lagi nih ke awal, muter lagi, putar balik, dan kemudian ngulangin lagi. Makanya terkadang tuh ada istilahnya adalah hubungan on off kayak gitu. Kamu udah fokus mencintai diri sendiri, tiba-tiba hadir ke bawah lagi sama dia. Ini ujiannya loh sahabat kebaikan. Kalau kamu udah gak terpengaruh sama dia, nanti ujungnya apa? Kamu berhasil bahwa diri kamu adalah kuat. Oke.
Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah growth. Itu kan bener kan? Ini tema Kevin sesuai sih. Kevin masukkan tema tentang hal-hal yang menakjubkan yang akan kamu rasakan sebentar lagi. Growth di sini adalah pertumbuhan. Letak cakranya ada di cakra jantung atau di cakra anahata. Warnanya adalah hijau. Untuk mantranya sendiri adalah YAM. YAM, YAM. YAM ini adalah mantra untuk bisa membuka hati dengan cinta kasih untuk hubungan-hubungan yang harmonis, termasuk hubungan dalam ranah pribadi. Mantra Sanskertanya adalah Om Yam Namah atau Om Mani Padme Hum. Ini untuk membuka hati dan juga kasih sayang saat bagian. Kalau misalkan mantra Sanskertanya ini kayaknya sulit, kamu bisa berafirmasi saja. Afirmasinya adalah, saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Saya membuka hati saya untuk memberi dan menerima cinta. Saya penuh kasih sayang dan empati. Saya penuh kasih sayang dan empati. Maka kamu akan tumbuh secara emosional. Ini sama dengan apa yang Kevin jelaskan di kartu isolation di sini saat bagian. Karena itu adalah letak keajaiban dari diri kamu. Oke. Ini adalah hal yang menakjubkan. Lalu untuk angel numbernya 888. Wow. Ini adalah angka yang cukup bagus karena angka 8 itu adalah simbol dari infinity, dan 888 tentang sebuah siklus kekuatan dan juga keberlimpahan saat bagian. Kalimat oracle-nya adalah keberlimpahan dalam hidupmu sedang mendekat, siklus karma terjadi antara sebab akibat yang ditimbulkan. Di luar sana, dukungan dari leluhurmu hadir. Alam semesta terhubung pada nilai spiritual kamu. Maka di situ kamu akan tumbuh saat bagian. Karena Kevin melihat kamu luar biasa sekali di sini. Dan hal menakjubkan ini sudah pasti akan terjadi dalam hidup kamu. Oke. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya, happiness. Apa sih hal yang akan terjadi dalam waktu dekat yang akan kamu rasakan? Bahagia, happy saat bagian. Bahagia, happy, bisa tersenyum, bisa tertawa, tidak ngerasain kesedihan. Ini adalah kekuatan yang luar biasa dalam diri kamu. Apa sih yang kita cari di dunia ini? Kita hanya mencari kedamaian, kebahagiaan. Kebahagiaan itu datangnya dari mana? Datangnya dari diri sendiri saat bagian. Saat bagian, simbolnya di sini cukup simpel ya. Ada simbol emoticon tersenyum. Kalimat oracle-nya adalah happiness. Happiness warnanya adalah orange. Saat bagian, warna orange di sini letak cakranya ada di cakra savadhisthana atau di sacral sex. Dan mantranya adalah FAM. FAM di sini adalah untuk mengaktifkan energi kreativitas, gairah, dan juga keseimbangan secara emosional saat bagian. Karena kami melihat hal yang menakjubkan yang akan kamu rasakan di sini adalah kebahagiaan, bahagia. Ketika kamu sudah bisa merefleksikan diri dengan afirmasi, kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, kamu bertumbuh di situ, apa yang kamu dapatkan? Bahagia. Dan kita coba cek apa sih angel numbernya, terutama dari kartu happiness di sini ya saat bagian. Karena ini adalah hal yang menakjubkan yang bakalan kamu dapatkan. Oke, ini yang ketarik 2. Kevin ulangin coba. Apa sih angel numbernya? Dari kartu happiness, angel numbernya adalah ternyata angkanya adalah 555. 5-nya 3 kali saat bagian. Ini tentang sebuah transformasi, perubahan, dan tetap pada jalur kamu saat bagian. Kenapa? Ketika kamu tetap berada di jalur kamu, ada sebuah perubahan di mana perubahannya ini akan menghasilkan sesuatu yang membahagiakan, happiness. Perubahan besar akan datang dalam hidupmu, bersiaplah untuk peluang baru. Dan jangan takut untuk melepaskan yang lama. Karena perubahan besar akan hadir untuk kamu saat bagian. Kalau kamu ngerasa bahwa ya, aku di sini kuat, aku di sini ngalir apa adanya, dan aku tidak akan pernah takut tentang sebuah perubahan, termasuk kehilangan atau mungkin juga melepaskan sesuatu. Karena setelahnya apa saat bagian akan hadir sesuatu hal yang indah, di mana hal ini yang akan membuat kamu tersenyum saat bagian. Terkadang manusia takut akan sebuah duka, kesedihan yang mendalam membuat vibrasi kita force. Tapi ketika kita bangkit,
dan kita mulai tersenyum untuk diri kita sendiri, makanya semuanya akan baik-baik saja. Karena Kevin melihat hal menakjubkan yang akan kamu temui dalam waktu dekat ini adalah kebahagiaan. Mungkin kamu bisa bahagia, bisa berjumpa dengan keluarga kamu, orang terdekat kamu, bisa berkumpul, merasakan hal yang menakjubkan lainnya. Atau mungkin juga ini mau lebaran ya, soal kebahagiaan, mau lebaran, ada perasaan bahagia, sukacita bahwa kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kamu, yang sayang sama kamu, sehingga kebahagiaan itu akan tumbuh. Karena kartu happiness, kebahagiaan yang sejati ini juga bisa dirasakan ketika kamu sudah bisa bersyukur kepada Tuhan kamu, ketika kamu melihat bahwa cinta itu luas, sekeliling kamu mencintai kamu, energi kamu adalah energi penerimaan, maka siapapun saja melihat aura jiwa kamu yang baik semacam ini, mereka juga akan tersenyum kepada kamu. Akhirnya apa? Senyumannya itu nular. Kamu tersenyum kepada mereka, mereka akan tersenyum kepada kamu, dan semua akan nular. Tersenyum untuk kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, energinya adalah Ideation. Saat bagian kartu Ideation di sini, ini adalah sesuatu yang bersinar dalam pola pikir kamu saat bagian. Kamu punya pola pikir yang jauh lebih baik lagi. Karena Ideation ini juga letak cakranya sama seperti di kartu Happiness, ada di cakra Savadhisthana atau Sacral Sex, atau di cakra seks saat bagian. Savadhisthana yang memiliki makna kekuatan untuk bisa memunculkan sebuah gairah, kreativitas. Dan Kevin lihat hal menakjubkan yang akan kamu rasakan sebentar lagi. Kamu bisa menjadi orang yang penuh dengan sisi kreativitas. Untuk teraktifkan energi semacam ini, mungkin kamu bermeditasi, mungkin kamu memfokuskan kepada pemikiran-pemikiran baru. Untuk mengaktifkan cakra ini, mantranya adalah Om Vam Namah atau Om Sakti Namah. Atau afirmasinya, mungkin saat bagian berafirmasi saja. Afirmasinya adalah saya menerima diri saya sepenuhnya. Saya menerima diri saya sepenuhnya. Saya menikmati hidup dengan kreativitas dan gairah. Saya menikmati hidup dengan kreativitas dan gairah. Ini adalah afirmasi yang bisa saat bagian munculkan, karena kita juga butuh sesuatu yang baru, terutama dalam ranah ide. Oke, kita akan cek untuk angel numbernya. Angel numbernya adalah angkanya 123. Ini angka yang sering Kevin gunakan kalau transfer uang ke siapapun. Pasti belakangnya ada angka 123 sebagai simbol keberlimpahan atau kode keberlimpahan. Mungkin kalian bisa tiru aja ya saat bagian. Misalkan nih kamu mau transfer ke bapak kamu atau mamah kamu atau siapapun saja, transfer 100 ribu, 100 ribunya dilebihin. Lebihnya apa? 1, 2, 3 di belakangnya. Itu adalah kode bahwa kita adalah orang yang siap menerima perubahan dan juga keberlimpahan. 1, 2, 3 selain itu juga memiliki makna tentang sebuah kemajuan, pertumbuhan, dan simplifikasi. Kalimat oracle-nya adalah majulah selangkah demi selangkah dalam setiap momen. Sederhanakan hidup kamu, lepaskan hal-hal yang tak bermanfaat dan fokus pada tujuanmu saja. Saat bagian, Kevin menemukan sebuah kalimat di sini yang memiliki makna yang hampir serupa di angka 55 untuk melepaskan hal yang lama, karena perubahan besar akan hadir untukmu. Dan di angka 123 juga sama, kalimat oracle-nya adalah lepaskan hal-hal yang tak bermanfaat dan fokuslah pada tujuanmu saja. Jadi kalau nggak bermanfaat, kamu udah tahu itu nggak bermanfaat, nggak usah dipertahankan, tinggalkan. Entah apapun itu, entah itu adalah sebuah hubungan atau benda atau apapun. Kalau udah nggak bermanfaat, buang saat bagian, buang, tinggalkan. Agar apa? Kamu memiliki sebuah kemajuan. Kenapa orang nggak maju-maju? Ya mungkin karena melekat atau bergantung kepada sesuatu. Tapi ketika sudah melepaskan itu, ketergantungan, kemelekatan, kamu akan tumbuh di sini saat bagian. Karena ini adalah hal yang menakjubkan. Dan pembacaan ini nggak bisa stuck berhenti, kamu diam doang, nonton doang, nggak. Memang harus ada usaha. Memang ada sebuah pergerakan. Oke, ini hal yang menakjubkan yang pastinya akan terjadi dalam waktu dekat ini. Bisa terjadi dalam waktu cepat, hari ini juga, atau besok, atau beberapa hari kemudian. Lalu untuk energi yang selanjutnya adalah saat bagian. Ini kartunya juga mendorong energi kamu untuk terus terpercaya pada diri sendiri. Kartunya adalah intuition dan kemudian passion. Dan paling banyak ini
letak cakranya memang ada di cakra Savadhisthana atau di cakra seks. Jadi kalau boleh dibilang energi kamu yang lagi aktif, terutama dalam cakra, aliran cakra yang lagi aktif banget itu ada di mana? Ada di cakra seks kamu atau cakra sakral cakra, atau nama lainnya adalah cakra Savadhisthana. Ini lagi aktif banget. Ketika lagi aktif, energi yang akan kamu dapatkan itu adalah kreativitas, gairah, keseimbangan secara emosional, sesuatu hal yang sifatnya adalah kamu bisa menerima diri kamu sendiri. Karena ini aktif banyak dan warnanya itu adalah orange saat bagian. Ketika di sini aktif, ini juga akan mempengaruhi cakra yang selanjutnya, yaitu ada di ajna kamu. Karena kartu intuition ini letak cakranya ada di cakra ajna atau di cakra mata ketiga. Dan untuk bisa mengaktifkan ini semua, mantranya itu cukup sederhana. Mantranya cukup katakan Om kalau dalam bermeditasi, atau Om Seram Namah, atau Om Nama Shivaya. Tapi kalau sahabat baiknya mau berafirmasi, kamu bisa katakan dalam diri kamu bahwa saya terbuka terhadap intuisi dan kebijaksanaan batin. Saya terbuka terhadap intuisi dan kebijaksanaan batin. Atau afirmasinya adalah saya mempercayai jalan spiritual saya. Saya mempercayai jalan spiritual saya. Karena kamu juga akan dipandu di sini oleh intuisi kamu. Kamu dipandu oleh semesta. Dan ini adalah hal-hal yang menakjubkan. Apapun agama sahabat kebahagiaan, ketika kamu percaya pada jalan spiritual kamu di situ, kamu dipandu. Kamu berhasil. Kamu akan menciptakan sebuah kebahagiaan yang datangnya dari diri kamu dan juga jiwa kamu. Di sini kamu lagi bersemangat banget. Sakral sek kamu atau cakra Savadhisthana kamu lagi aktif, sehingga kamu lagi bersemangat. Agar semangat ini tidak sia-sia, tanamkan di dalam diri bahwa aku bahagia, aku bahagia, aku penuh keberlimpahan, aku menerima diriku sepenuhnya. Aku bahagia, dan aku bahagia. Itu afirmasinya. Dan sebutan untuk kalian juga sahabat kebahagiaan, itu juga Kevin afirmasikan ya. Untuk channelnya Kevin sebut penontonnya Kevin adalah sahabat kebahagiaan. Karena itu adalah afirmasi agar sahabat kebahagiaan aktif, terutama dalam ranah sakral sek atau Savadhisthana, cakra Savadhisthana, agar sahabat kebahagiaan ini bisa memunculkan sebuah daya kreativitas, gairah, dan juga keseimbangan emosional. Jadi itu adalah makna yang sebenarnya dalam istilah sahabat kebahagiaan. Karena kasih nama channel, kasih sapaan untuk kalian itu Kevin juga mikir juga ya. Kevin mikir juga. Dan itu adalah bagian dari afirmasinya Kevin agar kalian ini penuh dengan kreativitas, bisa bergairah, punya passion sendiri, dan secara emosional juga sahabat kebahagiaan selalu seimbang. Oke, positif energi ya. Kita cek untuk angel numbernya. Kita cek untuk angel number dari kedua kartu ini. Ada 999 dan 616. Oke, 999 ini adalah angka spiritual juga saat bagian angka terakhir dari deretan numerologi. Dan angkanya 9-nya adalah 3 kali. Memiliki makna tentang akhir, awal, dan keluar zona. Akhir, awal baru, dan keluar zona. Kalimat oracle-nya adalah ini merupakan pertanda bahwa sebuah siklus besar dalam hidupmu telah selesai dan kamu siap menerima hal baru. Ini juga simbol pembebasan dan pertumbuhan. Jadi pembacaan Kevin sama nih dari kartu, terutama dari kartu isolation, dari penjelasannya Kevin, terutama untuk kalian yang self love, bahwa kamu akan menerima hal baru. Dan ini adalah hal yang menakjubkan untuk kalian. Dan ini adalah merupakan simbol pembebasan dan juga pertumbuhan untuk diri kamu. Kamu gak stuck, karena kamu akan tumbuh secara emosional atau secara spiritual. Lalu selanjutnya adalah 616. Saat bagian 616 ini adalah dunia materi. Kekayaan, keberlimpahan ini ada di sini. 616, dunia materi, dunia spiritual, dan juga kebutuhan. Kalimat oracle-nya adalah rasa khawatir mungkin sedang terjadi dalam hidupmu. Tidak usah terlalu fokus pada kekhawatiran material. Sebaiknya cobalah untuk menjaga keseimbangan dengan memperkuat hubungan spiritual dan percaya setiap proses. Maka saat kebahagiaan, ketika kamu mungkin khawatir lagi ada masalah hutang dan lain sebagainya, yang di
fokuskan dengan kekhawatirannya. Kamu bisa meningkatkan afirmasi kamu, percaya pada ranah spiritual kamu. Maka ketakutan material di situ, materi, utang atau lain sebagainya, nanti kemudian apa? Akan terselesaikan. Karena semesta akan menjawab dari doa-doa kamu. Aku berlimpahan, aku berlimpah, aku bahagia, aku berlimpah, maka rezeki akan hadir untuk saat bagian. Oke, ini adalah hal yang menakjubkan yang akan kamu rasakan sebentar lagi, dan sudah pasti Kevin klaim untuk energi semua kartunya di sini. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Untuk zodiak inisial nama, ini untuk kalian semua sahabat bagian, karena bukanlah sebuah kebetulan jika kalian nonton video ini. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin, agar Kevin semakin bersemangat untuk bisa memberikan informasi-informasi yang mungkin bisa diambil positifnya untuk kalian. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.